Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian di masa pandemi ini? Semoga masih mempunyai semangat untuk belajar dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ya, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang komponen utama mesin, ya. Jadi untuk sebuah engine itu mempunyai komponen-komponen atau sistem-sistem yang mempunyai fungsi atau peranan tersendiri, ya. Apa saja nanti sistemnya atau komponennya, mari kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya saya beritahukan nanti untuk setelah materi selesai, kalian harus mengisi presensi atau daftar hadir yang linknya ada di deskripsi video ini, ya, dan juga tugas nanti ada di deskripsi, ya. Jadi saya mohon nanti kalian simak baik-baik untuk pelajaran hari ini. Oke, kita mulai saja tentang komponen utama mesin. Ini kalian sudah bisa lihat konstruksi mesin secara garis besarnya itu adalah seperti ini, ya. Ada beberapa komponen yang saling menunjang kinerja dari sebuah mesin. Ada silinder head cover, ya, itu tutup kepala silinder. Kemudian silinder head, ada camshaft, ada piston, connecting rod, silinder block, crankshaft, dan oil pan. Nanti kita akan jelaskan fungsinya masing-masing, ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita awali dulu dengan motor bakar. Konsep motor bakar itu terbagi menjadi dua. Ada internal combustion, ada external combustion, ya, pembakaran dalam dan pembakaran luar, yang masing-masing diwakili oleh ada mesin bensin, mesin diesel, mesin roket, mesin jet, dan lain-lain. Nah, untuk eksternal itu biasanya pada mesin industri, mesin uap, nuklir, dan mesin turbin uap. Di mana definisi dari motor bakar ini adalah suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas menjadi energi gerak, ya. Energi panas menjadi gerak karena awal dari konsep motor bakar ini adalah sebuah pembakaran, yang dimana hasil pembakaran itu dirubah menjadi sebuah energi gerak, ya. Kemudian, nah, prinsip kerja motor itu juga dibagi menjadi dua. Ada mesin 4 langkah, kemudian ada mesin 2 langkah, dimana definisinya setiap 2 kali putaran poros engkol, ya, poros engkol nanti kita jelaskan bentuknya seperti apa, fungsinya apa, atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha, ya. Berbeda dengan 2 langkah, setiap 1 putaran poros engkol atau 2 gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Sini bedanya, ya. Lanjut. Nah, ini kita cermati proses kerja motor 4 langkah. Secara sirkulasi ini ada 4 langkah, ada intake stroke, kompresi, kombusi, dan exhaust. Intake itu adalah langkah isap. Nah, ini langkah isap. Langkah isap itu adalah piston yang bergerak dari titik mati atas atau TMA
ke titik mati bawah atau TMB, dan katup hisap terbuka menghisap campuran bahan bakar. Ini yang dimaksud dengan langkah hisap. Kemudian disusul selanjutnya adalah kompresi. Jadi setelah bahan bakar terhisap, itu piston melakukan kompresi. Definisinya, piston bergerak dari TMB ke TMA, ya. TMB itu titik mati bawah, ke TMA titik mati atas, dan kedua katup itu tertutup, jadi tidak boleh ada kebocoran, ya, harus tertutup semua. Kemudian campuran bahan bakar dan udara dimampatkan atau dikompresikan, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah langkah usaha. Langkah usaha ini adalah langkah pembakaran yang disebabkan oleh adanya loncatan bunga api dari busi. Kalian pasti sudah paham busi, ya. Akhir langkah kompresi terjadi pembakaran. Nah, di sini piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi pergerakan piston dari TMA ke TMB itu karena adanya sebuah ledakan, ya, akibat dari pembakaran bahan bakar yang dimanfaatkan. Oke. Nah, berikutnya adalah langkah exhaust atau pembuangan hasil dari pembakaran. Hasil dari pembakaran itu adalah berupa gas, ya. Gas. Nah, gas itu harus segera dibuang dengan cara piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan katup buang terbuka. Piston membuang gas bekas sisa pembakaran keluar, ya. Mungkin kalian tahu knalpot itu adalah salah satu saluran untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Berikutnya, nah ini untuk dua langkah, bedanya di mana? Untuk dua langkah itu hanya ada dua langkah yang ini di sini. Langkah kompresi dan hisap itu dilakukan pada saat TMB menuju TMA dari titik mati bawah ke titik mati atas. Lihat gambar ini. Untuk saluran ini itu adalah proses penghisapan, ya. Nanti menghisap, kemudian masuk ke sini saluran ini, nah kemudian didorong, dikompresikan oleh piston, ya. Jadi satu langkah itu menghasilkan dua langkah, satu putaran ekol menghasilkan dua usaha. Kemudian yang berikutnya adalah langkah usaha dan langkah buang. Jadi pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB, kemudian besi menyala beberapa derajat sebelum TMA, maka panas gas hasil pembakaran itu akan dibuang ketika piston menuju TMB, ya, sampai katup buang terbuka dan gas bekas keluar sama lewat knalpot. Yaitu bedanya, ya, untuk motor 4 langkah dan 2 langkah. Nah, ini kita masuk kepada komponen-komponen utama yang ada pada mesin. Di sini ini adalah ada silinder blok. Silinder blok berfungsi untuk, ya, tempat piston bergerak naik turun dan menghasilkan tenaga. Nah, di sini di lubang ini atau silinder bor itu tempatnya atau dudukannya apa? Tempat piston berada di sini. Ya, di sini. Nah, biasanya di sini juga ada yang namanya water jacket. Ini water jacket itu adalah sebuah ruang
tempat bersirkulasinya air pendingin, karena pada mesin juga itu nanti akan dilengkapi dengan sebuah sistem pendingin ya. Kemudian ada kepala silinder. Nah, kepala silinder itu terdapat katup masuk dan buang, tempat dudukannya katup ya, tempat duduk katup. Kemudian ada saluran masuk dan buang. Saluran masuk untuk bahan bakar dan udara campuran, kemudian saluran buang untuk membuang sisa gas pembakaran. Kemudian ruang bakar. Nah, ruang bakar yang dimaksud adalah ini, bisa kalian lihat. Kemudian ada water jacket sama seperti yang ada pada silinder block. Dan busi ini yang membersihkan loncatan bola api sehingga membuat bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara itu terbakar. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, piston. Entah. Ya. Nah, piston ini menerima tekanan ya, ini bukan tekanan gas hasil dari pembakaran, kemudian diteruskan ke crankshaft. Crankshaft itu yang bawah ini melalui connecting rod ya. Jadi dari pembakaran itu menekan piston, kemudian piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan menggerakkan crankshaft ya, crankshaft ini, sehingga merubah pergerakan naik turun menjadi pergerakan putar ya. Kemudian di sini adalah piston clearance, berfungsi untuk mencegah macaran piston saat beroperasi. Yang dimaksud piston clearance itu adalah celah antara dinding silinder dengan dinding piston ya, dinding piston, sebagai koreksi meningkatnya kemampuan mesin. Jadi jangan terlalu ngepres antara piston dengan dinding luar piston dengan dinding dalam ruang bakar. Itu untuk piston. Nah, kemudian pada piston itu sendiri ada yang namanya ring. Ada 3 ring ya, ada ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli ya, ring oli. Masing-masing ring ini untuk ring kompresi 1 dan 2 itu berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya, sehingga pada saat terjadi langkah usaha atau pembakaran, semua energi itu maksimal mendorong piston untuk menggerakkan crankshaft. Jadi tidak ada kebocoran pada kompresi. Kemudian ada ring oli, ini fungsinya untuk apa? Ring oli itu untuk membawa oli atau pelumas untuk melumasi dinding silinder ya, dinding ruang bakar, supaya melumasi dinding ruang bakar untuk memperlancar pergerakan dari piston ya. Dan fungsi yang kedua adalah untuk membawa kembali atau menyapu kembali oli yang tadi terbawa oleh ring ini untuk melumasi, jadi dibawa turun kembali sehingga tidak ada oli yang ikut masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar. Karena akibatnya apa? Nanti gas buang itu biasanya menghasilkan gas yang pekat atau berwarna putih karena ada oli yang ikut terbakar ya. Kemudian ada crankshaft. Nah, ini merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar ya, gerak naik turun atau turun naik menjadi gerak putar ya. Inilah hasil akhir dari sebuah kerja mesin ya. Putaran ini nanti akan diteruskan sampai ke roda penggeraknya.
ya, apakah itu mobil roda penggerak depan atau roda penggerak belakang ya. Ini dari crankshaft ini ya. Nah, ini digerakkan oleh piston. Piston nanti bergerak oleh hasil dari pembakaran ya. Ini namanya crankshaft. Kemudian ada camshaft ya. Jangan sampai terbalik antara crankshaft dan camshaft. Camshaft ini berfungsi untuk membuka dan menutup katup dengan timing atau waktu yang ditentukan ya. Jadi pembukaan katup atau menutupnya katup itu diatur oleh camshaft ini ya. Tergantung jenis mobilnya, apakah memerlukan dua camshaft atau satu camshaft gitu. Oke, lanjut. Nah, ini connecting rod ini adalah penghubung antara piston dengan crankshaft ya. Untuk bagian bawah ini nanti akan terpasang pada crankshaft ya. Yang atas adalah terhubung kepada piston ya. Ini yang menghubungkan, bisa dilihat dari fungsinya untuk menghubungkan piston ke crankshaft dan meneruskan tenaga dorong piston ke crankshaft ya. Nah, ini flywheel berfungsi menyimpan tenaga putar atau gaya inersia, memperhalus aliran tenaga yang dikeluarkan dari mesin. Nah, biasanya ini nanti akan diteruskan ke transmisi. Nanti di transmisi diolah lagi menjadi beberapa kecepatan 1, 2, 3, 4 dan mundur ya. Putaran ini nanti diolah oleh transmisi dan diteruskan ke roda penggerak. Nah, itu tadi adalah bagian konsep dari materi yang diberikan. Satunya adalah konsep motor bakar, kemudian bagian utama dari mesin. Nah, ini nanti akan saya tampilkan video dari bagaimana mesin itu bekerja ya. Nanti kita simak bersama-sama sebagai akhir dari pembelajaran. Oke, silakan kalian simak ya video ini sampai habis ya. Kalian simak ini komponen utama mesin dan cara kerjanya. Silakan.
Oke, tadi video tentang sistem utama mesin ya, bagaimana perakitan sebuah mesin, kemudian cara kerjanya, mekanisme katupnya bagaimana, pembakarannya bagaimana, tadi kalian lihat. Itu sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk kalian untuk mengisi presensi atau kehadiran, link itu nanti ada di deskripsi. Kemudian tugas juga nanti ada di deskripsi video ini ya. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang mekanisme katup ini. Ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kalian semua, jaga kesehatan, semangat pagi.